Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku akan memberi kalian tips bagaimana cara mencegah dan menghilangkan kutu pada ayam. Kenapa ayam-ayam dan ayam lagi? Karena ayam itu tidak lepas dari kehidupan kita. Biasanya orang di desa itu selalu mempunyai ayam atau istilahnya ngingu pitek. Karena kalau di desa itu ayam tidak selalu melulu dikasih makan sentrat, bekatul atau pardok itu. Jadi tidak menghambur-hamburkan banyak uang. Kalau di desa biasanya kan banyak sisa-sisa makanan atau biji-bijian. Biasanya kalau di desa itu ayam selalu bermain-main keluar rumah, karena kalau di desa kan masih luas ya lahannya, kayak seperti itu masih jarang rumah. Jadi kalau ngingu pite atau memelihara ayam itu tidak dikurungin dan tidak dikasih makan all day long kayak yang dikandang-kandangin itu. Jadi makanannya pun apapun dimakan gitu loh. Dan ini satu lagi yang bikin menggelitik. Sebenarnya awalnya saya itu ngevlog itu bukan tentang ayam ya. Apapun aku vlog. Pokoknya selagi saya pengen ngevlog ya aku vlog. Kalau aku pengen ngevlog masak-masak ya aku ngevlog masak-masak. Kalau aku pengen ngevlog rutinitas hariku ya rutinitas aku vlog. Lagi traveling aku juga ngevlog. Apapun itu aku selalu ingin merekam. Kadang sudah direkam sampai bertahun-tahun itu belum juga aku edit, belum juga masuk editing, dan belum juga aku post di YouTube aku. Dan yang bikin menarik lagi, saya waktu membuat vlog ayam itu cuma iseng-iseng ya, iseng-iseng coba ngevlog ayam bagaimana cara menghilangkan kutu pada ayam. Karena ini menurut pengalaman saya pribadi, jadi saya tidak melihat di channel-channel YouTube lain, karena di rumah itu juga punya ayam dan kutu ayam itu juga permasalahan bagi kami. Jadi bagaimana caranya menemukan solusi untuk ayam-ayam aku supaya tidak dikerubutin oleh para gurem-gurem dan para tengu-tengu. Dan dulu pertama kali saya ngevlog ayam itu di sini, di kayu-kayu ini. Biasanya kayu di atas kayu ini kan selalu ditaruh sak atau apa, ini kayak ini kan juga ada sak. Ini terpal buat biasanya buat apa ya, mepe jagung, jemur padi, jemur gabah dan lain sebagainya. Dan kalau ayam-ayamnya sudah waktunya bertelur itu biasanya cari tempat sendiri di atas kayu-kayu ini. Nah, yang sudah melihat vlog saya cara menghilangkan kutu ayam yang pertama itu di sini. Dan waktu saya ngevlog itu, tahu nggak, subscriber saya masih 25-an kalau nggak salah, 25 subscriber. Dan untuk yang nonton vlog saya sangat sedikit sekali. Dan alhamdulillah vlog saya tentang cara menghilangkan kutu ayam yang pertama itu viewernya sekarang sudah kalau nggak salah 9.762. Dan setelah itu yang waktu itu saya kan bagaimana cara menghilangkan kutu ayam yang jenisnya gurem. Terus untuk selanjutnya saya kan juga punya pengalaman selain gurem itu ayam juga ada kutu, yaitu bukan gurem tapi tengu. Kalau gurem itu warnanya hitam, jalannya copet, cenil gitu. Terus kutunya itu agak besar daripada tengu, terlihat jadi banyak gitu. Kalau tengu itu kecil, lebih kecil lagi, warnanya merah-merah gitu, merah kalau tapi nggak merah gini sih, kayak orange gimana gitu. Terus yang kedua itu saya membuat vlog itu subscriber saya masih sekitar 170-an. Dan sekarang viewernya yang vlog ayamku yang kedua itu sekarang sudah 3.252. Wow, daripada
vlog-vlogku yang lain, ternyata mengulas tentang ayam ini mendapatkan apresiasi banyak dari teman-teman yang nonton vlog saya. Jadi saya harus berbagi lagi nih gimana caranya menghilangkan kutu-kutu pada ayam dengan cara yang lain. Ini berdasarkan pengalaman ya, bukan mengada-ngada. Dan untuk sekarang waktu saya ngevlog ini, subscriber saya 500 enggak, masih 474 ya, 474. Dan saya berdoa semoga sebulan atau 2 bulan ke depan saya sudah bisa mengantongi 1000 subscriber. nggak berharap sampai jauh sih, yang penting saya bisa ngevlog, bisa bermanfaat vlog saya dan menginspirasi banyak orang. Walaupun di desa saya juga punya aktivitas, bisa ngevlog, bisa melakukan aktivitas seperti ibu-ibu rumah tangga yang lain. Dan waktu ngevlog ini anak saya masih tidur, jadi nggak ada yang ganggu, dikeloni sama emaknya, jadi ibunya bisa ngevlog. Untuk vlog yang pertama itu ya, yang pertama cara menghilangkan kutu ayam yang jenis gurem itu, sebelum mengeram waktu masih betelor tuh kalian kasih bunga kenanga, karena basically kayaknya gurem itu tidak suka dengan wewangian, dengan bau-bau yang harum-harum. Biasanya selalu aku kasih bunga 3 jenis macam bunga. Ini di depan rumah itu kan ada bunga kenanga. Ini seperti ini bunga kenanga. Ding 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 ding, banyak. Ini banyak-banyak yang matang-matang nih bunga kenanganya. Ada 2 pohon. Yang ini agak kurusan daripada yang itu gembel. Yang ini kurus. Itu bunga-bungaan. Ini bapak semua yang nanemi. Emak juga nggak nanemi, saya juga nggak nanemi. Bahkan bunga kertas ini juga bapak. Pokoknya yang masalah pepohonan itu bapak. Dikasih bunga 3 macam. Bunga, bisa bunga kertas, ditambah bunga kenanga. Tuh depan rumah juga ada bunga sepatu. Nih bunga sepatunya. Ditaruh di mana bunga-bunga ini ya? Tempat nelor ayam. Kan bau harum-harum gitu ya. Itu jadi kutunya nggak mau menghampiri. Kalau sudah bunganya sudah layu ya dipetikkan yang baru lagi sampai mengeram. Dan alhamdulillah ayam yang aku kasih bunga 3 rupa ini, itu guremnya nggak mau menghampiri ayam-ayam saya. Jadi ayam saya nggak ada guremnya, kecuali kalau saya lupa nggak ngasih bebungaan di tempat betelornya ayam, itu pasti begurem. Jadi ini membantu sekali ya. Tadinya saya nggak tahu, yang ngasih tahu saya lupa, pokoknya tetangga saya atau siapa gitu. Pokoknya pernah ada yang bilang, tuh ono kembang kok nggak ada gureme. Oh ternyata ya memang tak kasih bunga nggak ada guremnya. Pernah aku lupa nggak ngasih bunga itu pada ayam yang mengeram, terus aku lihat sudah banyak gurem di sana, sudah banyak. Kan alasnya itu dikasih sak itu karung tempat pakan ayam itu loh, tempat sentrat itu kan pakai karung ya. Itu biasanya ayam saya kalau ditaruh di atasnya sak itu. Terus tak kasih, kan kelihatan saking banyaknya, beribu-ribu guremnya itu berkeliaran banyak sekali. Begitu aku taruh bunga, aku jatuhi di sekitaran ayam yang mengeram itu tadi. Terus jarak 1 jam setelahnya aku lihat itu gurem-gurem sudah nggak ada. Ini benar ya, real, aku nggak mengada-ngada loh. Tapi kalau misalkan gurem di tempat kalian lebih bandel daripada gurem di tempat saya, ya saya nggak tahu. Nah semenjak ayam saya kalau di rumah itu, biasanya kan kalau mengeram di depan rumah tadi, kalau di depan rumah itu kalau ada orang buka pintu dapur, yang rumahku yang depan tadi kan buat dapur, rumah lama itu pada masuk makan makanan yang ada di dapur, terus kotorannya di mana-mana.
karena ayam itu suka nelak, nelaknya nggak aturan, nggak mau di WC. Kalau nelak sembarang tempat, jadi dipindah, semuanya dipindah di kandang. Ini kita menuju kandang. Terus yang pertama tadi kita kan bagaimana cara menghilangkan kutu atau mengusir kutu gurem pada ayam. Kasih bunga ya yang di sarangannya itu. Terus yang kedua, aku mau kasih tahu cara pada kalian bagaimana cara menghilangkan ayam, mematikan kutu ayam yang berjenis tengu. Kita lanjutkan lagi ya, bagaimana cara menghilangkan kutu pada ayam yang berjenis dengan tengu yang warna merah tadi. Belibet ngomongnya. Kemarin sudah saya berikan tips cara cara menghilangkan atau membunuh yang berjenis tengu itu pakai bensin ya, langsung mati. Jadi tengu itu ketika diteteskan atau dioleskan pada ayam itu guremnya langsung, bukan gurem tapi tengunya langsung mati. Dan waktu ditetesin itu ayamnya pasti berteriak-teriak, mungkin karena bereaksi dan tengunya pada gigit-gigit ayam jadi terasa gatal, akhirnya ayamnya berteriak-teriak. Terus untuk selanjutnya, kemarin ada yang tanya permasalahannya, bagaimana kalau ada kutu ayam yang suka bersembunyi di balik bambu atau di balik kandang. Kalau siang dia bersembunyi, tapi kalau malam dia menggigit ayam-ayam mereka. Jadi tips yang pertama itu jaga kebersihan kandang. Kandangnya harus bersih ya, dalam artian bersih di sini itu dari kotoran. Beda kalau dengan dedaunan. Ini adalah kandangnya bapak aku, kandang ayam. Kalau di desa itu ayam Jawa, kalau di desa itu memelihara ayam itu jarang dijual biasanya, karena kalau di desa ayam itu dibuat sendiri ya, dimakan atau dibuat kalau lagi ada acara dan memerlukan menyembelih ayam itu biasanya disembelih. Biasanya kalau ada acara gitu terus ngundang tetangga-tetangga untuk makan di rumah, itu bisa menyembelih 3 sampai 4 bahkan sampai 5 ayam. Dan biasanya kalau memperingati hari-hari besar agama Islam di desa itu selalu menyembelih ayam, seperti Idul Adha, Idul Fitri, terus Muharram, 1 Muharram, terus Rojab, terus puasa sendiri, Lebaran Idul Fitri sendiri, terus nanti Idul Adha juga sendiri, terus nanti kalau Idul Fitri, Rojab sendiri, Muharram sendiri. Itu jadi dalam 1 tahun bisa sampai 5 atau 6 kali menyembelih ayam. Jadi kalau nggak punya ayam sendiri, beli itu akan terasa berat hanya untuk beli ayam. Daripada untuk membeli ayam, bisa untuk membeli kebutuhan yang lain. Begitu ya kira-kira. Jadi ayamku di rumah itu cuma dikandangin seperti ini. Ini yang dikandangin biasanya yang bandel-bandel. Bandelnya gimana? Kalau di desa itu biasalah ayam suka main ke tetangga karena rumput tetangga lebih hijau. Itu istilah buat lelaki hidung belang. Jadi ayamnya, ini ayam alhamdulillah ayam di rumah itu sehat, walaupun suka berkeliaran di ladang-ladang. Itu tengunya tidak banyak dan juga tidak ada gurem. Di sini nggak ada gurem, jadi nggak gatal sama sekali, karena
harus bersih, jangan biarkan kandang itu becek dengan, maksudnya becek dengan kotorannya sendiri. Ini setiap pagi sama bapakku biasanya disapu, karena tempatnya di samping pepohonan seperti ini, ya wajarlah ada dedaunan yang jatuh ke lantai seperti ini. Ini setiap hari disapu, setiap pagi disapu. Kalau nggak disapu ya seperti yang sebelah sana. Tuh. Jadi kalau sekitaran kandang sini ya disapu biar tidak ada apa itu, kutu-kutu yang menghampiri. Kandang bapak aku itu bersih loh. Orang bapakku iku resikan. Nah, di kandang pun ada baju putih loh, nggak percaya ini baju putih. Ada baju putih. Kalau pulang dari ladang itu nggak langsung pulang ke rumah, jadi langsung menuju sini, langsung ke kandang. Mandinya juga di sana, dibelik. Mandinya nek belik juga ada ketu ini kopiah buat kalau ke masjid. Bapak aku itu istiqomah, pagi subuh itu selalu jamaah ke masjid, subuh, duhur kalau siang pulang dari ladang itu nanti pasti juga jamaah. Sore itu jarang jamaah. Karena apa? Karena sekitar jam setengah 4 atau jam 4 itu bapak belum pulang dari ladang, sementara masjid depan rumah itu kan dibuat TPQ. Jadi TPQ-nya itu kalau jam 4 kurang gitu kan sudah adzan. Soalnya setelah adzan nanti mereka mengaji, dan bapak saya vlognya diteruskan nanti karena emak sudah bilang, sudah apa ya, teriak-teriak katanya anakku tangi. Anak saya bangun. Dadah.